Alhamdulillah masjidnya bagus dan jamaahnya juga kompak ya. Pada malam hari yang berbahagia ini, kami merasa bersyukur sekali Ibu Dr. Haja Misarti SHMI berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Ibu lebih menguatkan iman kami, lebih menguatkan hati kami untuk seluruh berjamaah di masjid yang kami hormati ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami berharap kepada jemaah, mari kita dengarkan arahan dan ceramah dari Ustaz, arahan dari Ibu Dr. Haja Misarti SHMI, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imron, Ketua Masjid Jamiatur Rahmah. Nah, ya Pak. Jamiatur Rahmah beserta dengan seluruh pengurus masjid. Yang saya juga hormati Bapak Ustadz yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya pikir Pak Ustadz dulu baru saya Pak Ustadz. Ternyata saya dulu baru Pak Ustadz. Izin mengawali Pak Ustadz. Yang juga saya hormati seluruh jamaah masjid, jamaah tarawih yang melaksanakan ibadah tarawih pada malam hari ini. Yang kecil tak saya sebutkan nama, yang besar tak saya panggilkan gelar yang saya banggakan. Pertama-tama di malam yang ke-26 ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita kesehatan, sehingga pada malam yang ke-26 ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan pada malam hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Izinkan saya pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan jamaah masjid Jamiatur Rahmah ini. Jadi saya sebagaimana yang disebutkan oleh MC kita tadi, anak kita tadi memang luar biasa. Dari kecil memang inilah masjid. Kami dulu macam itu juga. Jadi saya bangga di Masjid Jamiatur Rahmah melakukan itu. Karena kalau tidak biasa, nggak pandai Pak. Nggak pandai itu MC padahal biasa ya. Tapi bagi anak-anak ini menjadi hal yang luar biasa. Dan memang kita harus dari kecil bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk terbiasa bicara di depan umum. Izinkan saya juga memperkenalkan, nama saya Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI. Saya adalah putri bungsu dari almarhumah Ibunda Dr. Haja Maimanah Umar MA, yang hari ini diberikan amanah oleh masyarakat Riau sebagai anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili Provinsi Riau di Jakarta. Jadi hari ini saya dapat sampaikan, saya memang lagi berada di Riau Pak. Jadi tugasnya di Jakarta. Jadi hari-hari bertugas di Jakarta. Selamat malam Pak Sahar ya. Ada yang meninggal Pak.
Warga Pak Sahar meninggal. Saya dapat kabar dari ibu tadi samping saya. Jadi saya bilang, oh ya, saya maklum agak terlambat ya Pak. Jadi hari ini kami sedang berada di Riau, di daerah. Jadi sesungguhnya saya pun berkomitmen semenjak masyarakat Riau memilih saya dan memberikan amanah sebagai anggota DPD, karena saya melanjutkan perjuangan ibunda yang dulu 3 periode menjadi anggota DPD, maka saya berkomitmen. Apa komitmennya? Ibunda menyampaikan kepada kami, kalau jadi anggota dewan itu harus mau berjalan, harus mau melihat dan harus mau mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakatnya. Bahwa karena kami melanjutkan estafet perjuangan almarhumah Ibunda Dr. Hajah Maimunah Umar, kami lebih concern bagaimana mendidik, membentuk anak-anak generasi muda bisa mempunyai ilmu, berilmu dan berintak dan bertakwa. Apa wujudnya berilmu dan berintak itu? Kami alhamdulillah, karena saya mewakili daerah Provinsi Riau, dapat saya sampaikan Pak Ustadz, tahun 2021, mulai tahun 2021 kami sudah mulai membagikan Al-Quran kepada masyarakat Riau. Tahun 2021 1.000 baru Al-Quran yang kami bagikan. Tahun 2022 naik 5.000 Al-Quran kami bagikan, dan tahun 2023 7.000 Al-Quran kami bagikan. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak kita ini kembali kepada kitab suci kita. Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Mesir dan Arab Saudi, 400 lebih nih yang di dalam Al-Quran kita, yang di dalam handphone kita itu ada aplikasi Al-Quran. Dari 400 lebih Al-Quran digital yang ada di handphone kita, yang betul-betul identik sesuai dengan kitab suci kita, hanya sekitar 235 saja. Yang selebih ini mana Bupis? Tak sama dong. Nah, berarti lo bahasa planet tuh. Nggak bisa pahamnya kan? Paham kan bahasa planet itu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita yang hari ini kita tidak bisa kontrol lagi apa yang dia lihat di dalam situs, di dalam gadgetnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kekhawatiran kita semua. Jadi tentu terkait dengan ini, dalam penggunaan gadget kita sama-sama lah ya untuk mengawasi anak kita, karena kami anggota DPD sudah menyampaikan kepada Kementerian Informasi yang ada di Jakarta untuk bisa menutup situs-situs bagi anak-anak yang belum sesuai dengan umurnya. Jadi ada tuh dalam aplikasi. Di dalam aplikasi itu, jika dia membuka situs-situs yang belum sesuai dengan usianya, ada pertanyaan umurnya berapa. Nah, itu memang keinginan kita supaya anak-anak kita tidak melampaui batas. Alhamdulillah, tahun 2020 saya mulai mengambil bantuan masjid dan musola. Jadi bantuan untuk tahun 2020 saya ambil dari Kementerian Agama, bantuan masjid dan musola terdampak COVID-19. Jadi di situ Bapak Ibu barulah saya tahu bahwa masjid-masjid di Riau ini banyak masjidnya tetapi tidak terdaftar di Kementerian Agama. Itulah baru tahu Pak. Mengapa aku tahu tuh? Aku buka situs, aku buka link, buka website khusus Miss Harti DPD RI Masjid. Ambo menginginkan seluruh pengurus masjid membaca syarat-syarat itu dan memasukkan kepada link Ambo, sehingga Ambo bisa membikinkan rekomendasi untuk masjid mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau COVID itu masjid hanya mendapatkan 10 juta, masjid mendapatkan 20 juta, musola mendapatkan 10 juta. Berapa musola masjid yang mudah bisa bantunya? 4 masjidnya. Riau. Banyak yang masuk di dalam link, ternyata yang masuk itu tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, masjid dan musola tidak mempunyai nomor induk masjid dari Kementerian Agama.
Oleh sebab itu, setelah Ambo mengetahui bahwa masjid dan musola di Riau itu banyak yang tidak mempunyai nomor induk masjid, kami langsung datang ke Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, Kanwil yang ada di Provinsi Riau. Saya sampaikan kepada Bapak Kanwil, Bapak Dr. Mahyudin, bahwa Riau banyak yang belum memiliki nomor induk masjid untuk masjid dan musolanya. Tolong bantu dimudahkan dalam pengurusannya. Ya itu tuhnya. Ya, oleh dibantu di Kementerian Agama mudah tuhnya. Kalau seketek-seketek kurang malu-malu jelas itu suruh dilengkapi. Yang jelas pada saat pendaftaran itu kita lengkap semua. Kalau kita lengkap semua kita masukkan di Kementerian Agama. Tahun 2021 Ambo buka balik-balik. Itu link untuk bantuan renovasi masjid dan musola. Masjid mendapatkan 50 juta, musola mendapatkan 35 juta rupiah. Alhamdulillah Ambo hanya bisa dapatkan 6 masjid dan musola. Dan tahun 2022 banyak, alhamdulillah 10 masjid dan musola. Tahun 2023 tanggal 31 Maret yang lalu, yang barusan itu terakhir, Ambo bisa merekomendasikan 16 masjid dan musola se-Provinsi Riau yang mau bisa berikan bantuan. Jadi insya Allah mudah-mudahan itulah gunanya kita bersilaturahmi. Bapak Ibu, Pak Sahar mungkin potang tak tahu kemana Bu Bisati itu. Mungkin tengok-tengok dia di Facebook tuh ada foto Bu Bisati lagi 50 juta banyak tuh, kan itu tak duit Ambo dong. Duit dari Kementerian Agama, tapi Ambo yang merekomendasikan. Jadi alhamdulillah Ambo nak menengok siapa yang akan diberi. Apakah Ambo pernah datang atau tidak? Tidak. Ambo memberikan lagi masjid musola itu, masukkan ke link Ambo dan lengkap syaratnya, Ambo akan berikan rekomendasi. Dan memang itu pula mungkin jalan Allah untuk mempersatukan kita. Itulah insya Allah Pak Sahar, Bapak Imron, lengkapi persyaratan. Insya Allah nanti kalau Kementerian Agama buka untuk bantuan masjid dan musola, lengkapi itu dan berikan PDF-nya aja kepada Ambo. Boleh ya? Lah masuk ya? Lah terdaftar, tapi lah masuk yang bantu. Oh belum. Udah ya, alhamdulillah. Tinggal membuat lengkap proposal, habis itu kirimkan kepada Ambo, cukup PDF-nya saja. Untuk kata Pak Sahar. Itu Kak Marieni. Jadi kami berenam bersaudara anak ibu, anak almarhumah. Kak Marieni anak yang nomor 2, aku anak yang nomor 6. Anak terakhir, anak bungsu. Memang anak bungsu kelihatan lebih besar daripada kakaknya. Jadi Kak Marieni aktif di organisasi. Maupun pada kesempatan kali ini mohon doa restu ya, karena memang insya Allah aku sampaikan kepada jamaah masjid bahwa untuk tahapan DPD RI kami sebagai calon anggota DPD alhamdulillah telah ditetapkan oleh KPU. Alhamdulillah memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPD RI. Karena memang DPD itu independen, tidak berpartai. Jadi untuk dukungan KTP yang kami berikan di KPU wajib diverifikasi oleh KPU. Dan kami Ambo alhamdulillah telah ditetapkan oleh KPU insya Allah. Mulai tanggal 1 Mei Ambo mulai mendaftar di KPU untuk bisa masuk menjadi calon anggota DPD. Tentu Ambo minta bantu doa, minta bantu dukungan. Secara pribadi saya bersama Kak Marieni Yanda membantu untuk mungkin ya sedikitlah merapi-rapikan parkir enggak ya Pak. Banyak kurang Pak Imran sampaikan tadi 100 juta, 150 juta ya Pak Imran. Banyak ya Pak. Tapi kalau di kami secara kami berdua lah ya insyaallah Ambo bersama Kak Marieni membantu 5 juta rupiah untuk bisa membereskan lapangan parkir itu sehingga bisa dipakai untuk sholat Idul Fitri. Untuk sholat Idul Fitri yang akan datang. Mungkin itu yang dapat Ambo sampaikan. Dan di akhir dari sambutan itu Ambo sampaikan bahwa DPD RI tidak berpartai, kami independen. Karena kami independen, maka kami mengidentikan kepada diri kami si jilbab ungu. Jadi di ada foto di sore suara itu berjilbab ungu itu apa tuh?
Dan hari ini juga saya berikan 10 masjid, 10 nih, ini 10 Al-Quran untuk masjid. Jadi insya Allah bisa dipakai untuk tadarus, bisa dipakai juga untuk MDA mungkin ya, untuk bisa anak-anak kita bisa pakai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi maaf lahir batin atas segala kekurangan. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena kalau sebentar lagi ya, sebentar lagi kita Idul Fitri. Selamat menyambut ibadah Hari Raya Idul Fitri. Semoga keluarga kita setelah melaksanakan ibadah puasa ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lebih baik dan menjadi iman manusia-manusia yang tingkat ketakwaannya lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ke-26 Ramadan 1444 Hijriah ini, alhamdulillah saya Dr. Hajah Misharti, Sarjana Agama MSI, anggota DPD MPR RI asal Provinsi Riau, dapat bersilaturahmi bersama dengan jamaah masjid Jamiatur Rahmah. Alhamdulillah masjidnya bagus dan jamaahnya juga kompak ya. Karena memang kita melihat bagaimana kekompakan dan meramaikan masjid, makmurkan masjid ini dapat bisa kita lihat dan kita rasakan di saat-saat bulan Ramadan ini. Jadi saya sangat berpesan dan berharap agar kekompakan dan silaturahmi ini tetap terjalin, jalinlah persatuan dan kesatuan, mari kita jaga bersama sehingga masjid kita bisa selalu makmur dan jamaahnya semakin banyak. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solid.